Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peragawati, peserta Latsat CPNS Akrab PPSDM Regional Bandung Angkatan 20 Kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang podcast mind map yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, wawasan kebangsaan, yang kedua, bela negara. Pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah beberapa titik penting dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Di sini ada 6 titik penting dalam pergerakan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh puluhan anak muda yang berkumpul di Aula Stavia. Selanjutnya yaitu Perhimpunan Indonesia atau PI yang merupakan pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan PI menjadi pelopor kemerdekaan bagi bangsa di kancah internasional. PI ini didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden yang diprakarsai oleh Sultan Kesayangan dan R.N. Noto Suroto. Yang berikutnya yaitu Kongres Pemuda I yang terjadi pada 30 April 1926. Yang berikutnya ada Kongres Pemuda II yang dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Peristiwa yang kelima yaitu pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Yang terakhir adalah proses pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, yang berikutnya adalah mengenai 4 konsensus dasar negara. 4 konsensus dasar negara ini terdiri dari yang pertama Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga Undang-Undang Dasar Negara 1945, dan yang terakhir adalah NKRI. Nah, dasar dari konsensus ini adalah Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu mengenai lambang negara. Lambang negara ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah bendera. Bendera negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Yang berikutnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Yang berikutnya adalah lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai dan leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang terakhir adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, itu yang mengenai wawasan kebangsaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sejarah bela negara. Hari bela negara ditentukan pada tanggal 18 Desember 2006 berdasarkan pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2006. Pada tanggal tersebut terbentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara
dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, berikutnya adalah nilai-nilai dasar dari bela negara. Nilai-nilai dasar ini terdiri dari yang pertama cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Dan yang terakhir adalah implementasi dari bela negara ini. Nah, implementasinya terdapat pada nilai-nilai dasar bela negara, yaitu yang tadi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Nah, untuk bela negara ini diterapkan dalam nilai-nilai dasar ASN. Jadi sebagai seorang ASN, kita harus bisa mengimplementasikan dari nilai-nilai bela negara tersebut. Di antaranya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pemerintah yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil, dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, yang terakhir meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, nilai-nilai dasar ASN ini kemudian harus dilaksanakan sebagai fungsi ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Nah, itu podcast yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.